Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Sapta Anjani, 9A dari MTSN 2 Garut. Di sini saya akan menyampaikan peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. 1. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia, sehingga begitu besar mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya, sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal berasal dari Indonesia dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik. 2. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pedalaman ilmu agama tafaqquh-fiddin, keterampilan maupun kecakapan hidup. 3. Pondok pesantren mempunyai komponen pokok sebagai berikut. Pertama, kiai komponen sentral, yakni guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Kedua, santri peserta didik. Ketiga, masjid atau musola, tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok atau asrama, tempat tinggal para santri. Keenam, metode pengajaran sorogan, bandongan, al-ibnu ijazah, halaqah, serta pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. 4. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan ada 14.067 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih terdiri di tanah air. A. Pondok Pesantren Tegalsari Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II, penguasa kerajaan di Kartasura, Raden Ngabeni Ranggowarsito Pujangga Jawa. B. Pesantren Al-Hamdaniyah. Didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. C. Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah SAW. Lokasi pondok didirikan di area bekas hutan setelah babat alas. D. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Di area pondok terdapat sumber mata air sumur cukup besar yang tidak pernah surut. E. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 di daerah Sumanten, Pacitan. Saat itu, materi yang diajarkan adalah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar. F. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter di Kebumen. Para kiai dan santri pondok ini turut berjuang melawan tentara Belanda pada masa kemerdekaan serta melawan agitasi PKI pada tahun 1960-an. G. Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Mukoyim. Beliau sempat menjadi mufti Keraton Kanoman Cirebon, tetapi kemudian mengundurkan diri dan mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari kota Cirebon pada tahun 1750. H. Pondok Pesantren Sabu Salam Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Katanopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah mencapai hampir 1 abad. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan sipil bersama Tentara Keamanan Rakyat TKR. Di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama. Pesantren Darussalam dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.